Saudara-saudara seiman dan sepengharapan di dalam Tuhan, selamat pagi. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Kita merindukan supaya jalan kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dan salah satu hal yang sangat penting yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah menjalani kebenaran di dalam hidup kita. Nah, untuk merenungkan apa makna yang sebenarnya dari kata kebenaran itu, bagaimana melakukannya, maka mari kita menunjukkan hati dan pikiran kita, pemaknaan kita kepada firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami bangun, kami percaya Tuhan menginginkan kami untuk melakukan berbagai hal yang berkenan kepada Tuhan dan menjalani kehidupan hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan mampukan kami memahami firman-Mu sebagai landasan perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, biasa orang mengatakan begini, lakukanlah kebenaran. Kata-kata yang demikian ini, saudara, tiada hentinya dikumandangkan sampai hari ini. Dan hal itu menjadi gambaran bahwa masih ada orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, sehingga seruan-seruan bahkan perintah untuk melakukan kebenaran akan terus diperdengarkan bagi semua orang. Sekalipun seperti itu, tetapi kita patut memikirkan apa arti sebenarnya dari kata kebenaran itu. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa fokus dari Rasul Yohanes tentang kebenaran itu
ada pada beberapa hal. Hal yang pertama, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Kemudian Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan yang terakhir adalah firman Allah itu adalah sumber kebenaran. Itu berarti saudara-saudara bahwa sebenarnya kalau kebenaran itu kita mau pahami dan bahkan kita mau lakukan dalam hidup kita, maka semua bentuk kebenaran itu kita pahami bukan berdasarkan kepintaran kita, susunan kata-kata kita yang baik, tetapi seturut dengan kehendak dan kemauan kita, atau ketika kita diajak untuk hidup di dalam Tuhan. Para pembaca surat Yohanes, saudara-saudara, adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah hingga mereka memiliki iman pada kebenaran Allah sendiri. Selanjutnya terbentuklah komunitas iman atau persekutuan jemaat. Komunitas itu atau persekutuan itu dikasihi oleh orang-orang yang juga mengenal kebenaran. Ayat 1. Kasih berhubungan dengan kebenaran. Kebenaran bukan sekedar pengetahuan. Kebenaran berdiam di dalam diri orang percaya dan terpancar di dalam keberadaan mereka. Karena kebenaran itu merupakan kebenaran Allah, maka keberadaannya di dalam diri orang yang menerima anugerah Allah tidak mengenal batas waktu, tidak berubah, tidak memudar, tidak berfluktuasi, turun naik, dan tidak menjadi kadaluarsa. Ayat yang kedua. Saudara-saudara, bila kita mencamkan, memikirkan, memahami dengan baik bahwa kebenaran itu yang menyatukan orang percaya, maka seharusnya kita menyadari bahwa kesatuan jemaat atau persekutuan pun hendaknya tetap berdiri teguh. Jemaat atau persekutuan berdiri bukan karena kesamaan kepentingan, kesamaan haluan politik, atau kesetaraan dalam tingkat ekonomi, atau kesetaraan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, jangan sampai kesatuan jemaat goyah karena perbedaan pendapat, perebutan jabatan pelayanan, atau segala sesuatu yang kualitasnya berada di bawah kebenaran. Ingatlah saudara, bahwa karena kebenaran Kristus saja kita boleh bersatu, berkumpul dalam sebuah jemaat atau persekutuan. Jika ada perselisihan, pakailah kebenaran sebagai standar yang mempersatukan. Kalau kita cermati dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, untuk selanjutnya, dalam ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8, Rasul Yohanes melihat ada beberapa ancaman yang sangat luar biasa kepada jemaat pada saat itu. Dikatakan bahwa telah muncul penyesat-penyesat yang memberitakan bahwa Yesus Kristus bukan seperti yang kita pahami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh karena itu, menghadapi ancaman itu tidak ada jalan lain selain hidup menurut perintahnya. Itu berarti bahwa memang Alkitab adalah perintah Allah, kita dapat membacanya di dalamnya, yang merupakan sumber kebenaran untuk menghadapi berbagai ancaman dan godaan seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa jemaat juga diharapkan untuk waspada. Mengapa harus waspada? Bahwa kebenaran perintah Tuhan, kebenaran Injil yang telah dihidupi selama ini, memang dihidupi dengan cara yang baik untuk saling mengasihi dan membentuk sebuah persekutuan yang lebih baik. Dan oleh karena itu, ketika ada orang lain yang datang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan itu, maka kita menghadapi tantangan yang luar biasa.
di masa yang akan datang. Saudara-saudara, pagi hari ini ketika kita bangun, keadaan kita mungkin saja belum sempurna seperti pandangan orang lain atau bahkan keinginan kita sendiri secara pribadi. Banyak di antara kita yang masih bergumul dengan kenyataan berat seperti sakit penyakit, kegagalan, dan lain sebagainya. Teruslah kuat saudara-saudara menjalani jalan kebenaran dari Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus, roh kebenaran itu akan terus memampukan kita untuk menjalani setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita ke depan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, menjalani jalan kehidupan kita ke depan penting bagi kita untuk senantiasa hidup dalam jalan kebenaran yang diajarkan Allah kepada kita, tetap bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan, agar apapun yang kita hadapi, kenyataan pahit seperti apapun yang kita hadapi di depan sana, kita tetap sudah setia dan kita tetap mampu untuk menjalani kehidupan seperti itu dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami melakukan dan menjalani kehidupan kami Tuhan berdasarkan firman-Mu, berdasarkan kebenaran yang muncul dari berita firman-Mu seperti pada pagi hari ini. Kebenaran yang satu-satunya itu Tuhan muncul di dalam pemahaman iman kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus yang terus menjaga kehidupan kami untuk seterusnya. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu Tuhan, terutama yang kami yang masih dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit atau sementara pemulihan di rumah. Jangan biarkan kami berada dalam keadaan sepi, berada dalam keadaan di mana kami kehilangan pengharapan dalam keadaan seperti itu. Bagi kami dan keluarga-keluarga kami Tuhan yang berduka cita ditinggalkan oleh orang-orang dikasihi, biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan juga sungguh-sungguh kami alami dalam hidup kami. Pelayanan di tengah-tengah jemaat, biarlah Tuhan memberkati agar setiap waktu, setiap saat ke depan ini, pelayanan di tengah-tengah jemaat terus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Nyatakan terus berkat dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami ada, kami tetap merasakan sukacita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, teruslah memberi kekuatan kepada kami supaya kami tetap kuat untuk menjalani pandemi ini. Kami tetap berdoa mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk berbagai hal yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga bangsa dan negara kami ini. Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang terus mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagi kita yang sudah bekerja dan berusaha pada hari ini keluar dari rumah,
Mari kita terus melakukan kebenaran yang Allah nyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan bagi kita yang masih tinggal di dalam rumah karena sakit penyakit, kelemahan, dan karena berbagai hal, mari kita terus di rumah kita masing-masing tetap menyatukan hati kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa dan pengharapan kita bahwa kita terus akan hidup dalam kebenaran-Nya. Shalom dan selamat pagi.